Merry Christmas! Kita akan memasuki tahun yang baru. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita mau sama-sama di dalam saat teduh Eagle Kids hari ini, kita mau meninggikan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, angkat tangan kita bersama. Terima kasih ya Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, disitulah kami merasakan Engkau. Amin. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara fisik, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat di mana kami mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Maka Engkau Allah yang nyata, Allah yang hidup di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau dengar-dengaran dan melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau buka Alkitab sama-sama. I Love My Bible-nya sudah hampir selesai. Ini di kitab Nehemia yang terakhir. Setelah ini kita akan masuk Esther. Jadi ini pasal terakhir di ayat ke-15. Pasal yang terakhir di mana? Ayo, Nehemia 13 ya. Jadi kalau kamu buka Nehemia terakhir langsung ketemu pasal 13 ayat 15 sampai 22. Sampai 22 kita baca, nggak semuanya, jadi nanti teman-teman boleh baca sendiri ya di setelahnya saat teduh ini boleh baca lengkapnya. Kita mulai ya, nanti kakak akan baca gantian. Ayat 15, pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan ku kenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Kasih setia Tuhan. Kalau kita baca di ayat terakhir tadi ya, Nehemia tuh berseru sama Tuhan, bilang Tuhan ya Allahku,
Ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Benar, separah-parahnya bangsa Israel, kasih setianya Tuhan itu besar sekali. Tidak terhitung, tidak ternilai, tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan orang yang mengalami kasih setianya Tuhan, orang yang tinggal di dalam kasih setianya Tuhan, orang ini gak mungkin depresi, mengatasi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita melihat rasanya ya, orang-orang ini parah banget. Ini ceritanya udah selesai temboknya. Ternyata kebiasaannya masih aja melanggar perintah Tuhan. Kuduskan hari Sabat, mereka malah lakukan ini dan itu. Tapi seorang Nehemia, dia yang sudah mengalami kasih setianya Tuhan, dia nggak depresi dengan situasinya. Dia merasa aduh harusnya orang-orang ini tahu ya. Kok ini salah kok masih dilakukan. Nggak sesuai ekspektasi dia sih. Tapi dia nggak depresi, nggak tertekan, dia nggak menyerah dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Dia nggak jadi orang yang akhirnya bilang, udahlah ini benar-benar gak bisa diatur nih orang-orang. Udah give up aja, kita tinggalin. Enggak loh. Tapi orang ini setia sampai akhir. Nehemia ini bahkan ngatur sana sini. Kasih tahu, hei itu salah, ini benar, ini salah. Dikasih tahu, diaturin imam, kuduskan. Kamu jaga pintu. Nah semua yang dia lakukan ini, coba bayangin. Kalau tinggal satu-satunya orang yang benar seperti ini. Dan dia tidak punya kasih setia Tuhan. Pasti dia akan capek ngurusi orang yang kayaknya gak ada yang benar, di sekitarnya semuanya salah. Semuanya melanggar perintah Tuhan, hanya satu orang ini. Tapi karena dia punya kasih setia, bahkan dia mengingatkan dirinya lagi, sayangilah aku di lo Tuhan menurut kasih setiamu yang besar. Kalau kita lagi lonely ya, kita lagi merasa sendiri, teriaklah bukan sama sosial mediamu, bilang aku gak ada yang perhatiin, sedih sendiri. Teriaklah sama Tuhan. Karena sama seperti yang Nehemia lakukan ini. Dia itu gak ngomong sama misalnya tetangganya gitu ya. Gak kata bahasa Jawanya tuh sambat, ngomel gitu ya. Ngomel sama tetangganya ini bilang ini loh orang-orang ini susah dikasih tahu. Dia gak lakukan itu. Tapi dia bilang sama ya Allahku. Dia bilang Tuhan sayangilah aku ini menurut kasih setiamu yang besar. Dia gak merasa sendirian dan kesepian. Walaupun satu-satunya orang yang bertahan dan tetap memegang perintah Tuhan mungkin hanya dia doang. Tapi dia gak merasa lonely walaupun dia alone. Dia tahu di tempat yang kudus di hadirat Tuhan. Di tempat itulah dia akan menemukan kasih setianya Tuhan itu gak pernah habis di hidupnya dia. Walaupun rasanya dia harus mengasihi orang-orang yang berbuat begitu. Dia dapatkan lagi kasih setia Tuhan. Sayangi aku nih loh Tuhan. Dia terima lagi, dia bagikan lagi ke orang lain di sekitarnya. Dan ketika orang itu punya kasih setia Tuhan di hidupnya, dia ini akan berjuang sampai akhir. Dia berjuang bukan karena dia butuh pengakuannya supaya terkenal. Namanya dia tersiar ke seluruh negara-negara yang lain. Kalau ini loh orang yang bangun kembali tembok. No. Bukan itu. Karena dia tahu perjuangannya sampai akhir itu adalah apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Kita dapat kasih setianya Tuhan. Dia cuma mau taat. Tuhan minta dia bangun tembok. Bangun kembali tembok itu. Reruntuhan itu. Dia taat melakukannya sampai akhir. Karena dia tahu kasihnya Tuhan itu penuh buat dia. Jadi dia yang diutus ke bangsa Israel ini. Bangsa yang tegar tengkuk, yang butuh Tuhan, yang butuh kasihnya Tuhan. Dia tetap lakukan apa yang benar. Sampai akhir, sampai selesai, sampai tuntas job desk-nya dia di sana. Apakah kita juga mau mengalami kasih setia Tuhan? Saat jalannya buntu, orang lain gak ada yang perhatiin kita. Orang lain gak ada yang memuji kita, gak ada apresiasi. Tapi waktu kita lihat, ada Tuhan, ada kasihnya Tuhan, ada kesetiaannya Tuhan di hidupnya kita. Kita jadi punya iman lagi, kita jadi kuat lagi di dalam Tuhan. Ada satu lagu yang sangat memberkati waktu kakak baca, iya ya kasih setia Tuhan, ingat langsung. Judulnya juga sama, kasih setia Tuhan. Mau ya kita sama-sama
Coba belajar sama-sama lagu ini biar ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Sekali lagi ya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Amin. Kita berdoa ya, Tuhan, thank you karena Engkau gak biarkan kami sendiri. Saat kami merasa kesepian, Tuhan ada memberikan kasih setianya. Kami gak dibiarkan untuk berjuang sendiri sampai akhir, tapi Engkau menemani kami ya Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan kami bahkan di masa-masa ketika orang lain tidak ada yang percaya, tidak ada yang memperhatikan, mengasihi kami. Di saat itu pun Tuhan, ketika kami melihat kejahatan terjadi, kecurangan terjadi, ketidakadilan terjadi di sekitar kami mau lihat kasih setia Tuhan itu cukup bagi kami. Dan itu yang akan terus membuat kami menjadi orang benar di tengah ketidakbenaran di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang beserta dengan teman-teman, anak-anak juga yang lagi sama-sama bersaat teduh hari ini. Kemanapun kami pergi, biarkan kasih dan kesetiaan Tuhan itu menyertai kami dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Wah teman-teman, hari ini kita dengar tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu sangat besar dan juga kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup benar. Kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita untuk selalu mengikuti kebenaran Tuhan. Jadi jangan menyerah ya teman-teman. Ketika mungkin teman-teman capek, teman-teman lelah, ayo doa yuk dan dapatkan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu gak pernah habis. Amin. Ya. Karena Yesus adalah kasih, jadi dia gak pernah habis, Tuhan Yesus gak pernah kehabisan stok kasih. Oke? Jangan lupa juga selalu ikuti Saat Teduh Eagle Kids di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.